Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Oke, baik semua ya kabarnya ya. Iya, Pak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sama-sama ya. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum memulai pelajarannya, Bapak absen, kalian terlebih dahulu ya. Riswanda, Umu Fahimah, Dewi Perwani, Mas Aski, King Zaro. Oke, masuk semuanya ya hari ini ya, gak ada yang sakit ya. Ayo sebelum, ini kan pertemuan pertama ya, sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu ya, biar gak ngantuk ya. Ayo berdiri semua, berdiri semua, berdiri semua. Kita tepuk. Ya. Ya. Sudah bisa semuanya kan? Sudah. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi, apakah kalian sudah tahu apa itu sifat-sifat Allah? Ya, di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah ya anak-anak ya. Sifat-sifat Allah. Ini saya kasih pertanyaan ya. Apa persamaan kita sama Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Persamaan, bukan perbedaan. Ya, persamaan. Oke, Mas Wendy benar sekali mempunyai sifat. Tapi sifat manusia di sini banyak sekali. Tapi kalau sifat Allah abadi ya. Dan sifat-sifat Allah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, masuk ke materi, yaitu pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, ada yang mau membaca? Oke, Mas Aski, silakan dibaca. Apa itu pengertian sifat-sifat Allah? Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan keagungan, kekuasaan, dan keesaannya. Sifat-sifat ini tidak sama dengan makhluk dan wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya, benar, benar sekali. Ada yang membaca lagi? Nggak ada ya? Oke, Mas Aski ya. Pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah itu semuanya sempurna. Nggak ada yang salah produk, nggak ada. Jadi sempurna semuanya ya sifat-sifat Allah. Yang menunjukkan keagungan. Tidak ada yang mengagungkan selain siapa? Allah. Zahra kok ngantuk itu. Kekuasaan, berarti Allah di sini berkuasa atas makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dan keesaannya yang berarti cuma satu Tuhan kita, yaitu Allah. Sifat-sifat ini tidak sama dengan makhluk dan wajib diyakini oleh setiap muslim. Di sini ada yang tidak muslim apa enggak? Enggak ada ya, semuanya muslim ya. Jadi wajib meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu seperti ini, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Lanjut, yaitu macam-macam sifat Allah. Sifat Allah di sini ada berapa anak-anak? Ada 5. Ya. Yang pertama yaitu sifat wajib, kedua sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya, di sini kita akan mempelajari yang pertama yaitu sifat wajib. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sifat wajib Allah? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Apa? Yang ada 20.
Yang lain. Mas Aki, Sifat yang harus ada pada Allah. sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya benar ya. Tapi di sini ada yang lebih benar, yaitu sifat wajib Allah. Yaitu sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada. Jumlahnya ada 20. Jadi sifat wajib Allah itu sifat yang wajib pada Allah dan tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Adanya cuma pada Allah ya. Oke, sebelum kita masuk ke sifat wajib Allah yang ada 20, apakah kalian sudah tahu apa saja sifat wajib Allah 20 itu? Ada yang sudah tahu? Sudah, siapa? Jangan Mas Aski terus. Bisanya pakai suara nyanyi, Pak. Ya nyanyi gak apa-apa. Ayo. Sama ya, tapi satu kelas. Sendirian dulu gimana? Gak mau, ayo. Ayo Mas Aski. Duduk gak apa-apa. Disebutkan aja. Nafsi. Dan salam Wadron muridan Hayan samihan Siron mutaka liman. Ya betul sekali apa yang dinyanyikan oleh Mas Aski tadi. Masuk ke 20 sifat wajib Allah. Ini gambar masjid ya, biar kalian tahu. Ayo nyanyi, Pak. Yang pertama yaitu ada wujud. Wujud artinya apa? Ada. Yang dimaksud ada itu ya, Allah itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi bahwasanya kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Di mana Mas Fendi? Ya. Di mana? Allah ada di mana? Ada di sana. Di mana? Oh ya, betul sekali. Lanjut yang kedua yaitu qidam. Yang arti terdahulu, tidak berawal. Di sini bahwasanya Allah itu sudah dari dulu. Sebelum Allah apa? Ya enggak ada. Yang lanjut yang ketiga yaitu batok, yang berarti kekal, tidak berakhir. Kalau ada, biasanya ada yang nanya gini, Pak, setelah kiamat apakah Allah masih hidup apa enggak? Gitu. Jawabannya masih. Kan di sini sifat Allah batok yang artinya kekal. Bahwasanya Allah itu tidak akan pernah berakhir. Kalian yakin batok Allah tidak bisa berakhir apa enggak? Yakin ya, harus yakin. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Kalau biasanya itu kita ya Bapak juga dan kalian dulu waktu kecil itu punya angan-angan bahwasanya Allah itu sama kayak ini, sama kayak itu. Kalian gitu apa enggak? Iya. Oke, Mbak Zaro. Dulu menyamakan Allah dengan apa? Dulu ya? Enggak apa-apa, dulu. Dulu, kalau sekarang ya sudah sadar ya. Ya bahwasanya kita harus tahu bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya, enggak sama kayak saya, enggak sama kayak siapa, enggak sama kayak raja siapa. Itu enggak sama. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Ini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak butuh bantuan orang lain. Ya seperti Mas Fendi buat PPT butuh bantuan, ya itu Allah nggak butuh misalnya kayak gitu Mas. Yang keenam yaitu yang keenam ini ya wahdaniyah, esa, tunggal dalam zat, sifat dan perbuatan. Bahwasanya Allah itu satu, tidak ada Allah dua, Allah tiga, nggak ada. Allah part dua, part tiga nggak ada ya. Allah cuma satu. Yang ketujuh yaitu kudrah, berkuasa. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Allah. Itu Indonesia Mas, pemerintah. Kalau dalam alam semesta Allah yang punya kekuasaan tertinggi. Yang kedelapan yaitu iradah, yang berarti berkehendak. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah bisa berkehendak semaunya. Yang kesembilan yaitu ilmu mengetahui. Allah bisa mengetahui apa yang kalian lakukan setiap hari, meskipun itu sembunyi-sembunyi ya. Yang ke-10 hayat, hidup, bahwasanya Allah itu hidup. Hidup tetapi tidak terlihat, tidak meninggal ya. Oke, lanjut yang ke salah nomor ya Bapak ya, maaf ya. Nomornya salah ini. Lanjut yang ke-11. Berarti sama, artinya mendengar. Allah bisa mendengar meskipun tidak punya telinga. Oke, lanjut yang ke-11 yaitu sifat sama yang artinya mendengar. Bahwasanya di sini Allah bisa mendengar. Lanjut ke-12 basor yaitu melihat, ya Allah bisa melihat. Yang ketiga ke-13 kalam, Allah berfirman. Di sini Allah mampu berfirman sesuai semuanya. Yang ke-14 yaitu ada yang membaca apa enggak ini? 14 ini. Oke, Mbak Umu. Kalau kehadiran, itu artinya Allah dalam keadaan berkuasa. Ya ini hampir sama seperti kudroh tentang berkuasa. Yang kelima yaitu kaunuhu muridan, Allah dalam keadaan berkehendak. Yang ke-16
kaunuhu aliman, Allah dalam keadaan mengetahui. Yang ketujuh, kaunuhu hayan, Allah dalam keadaan hidup. Yang kedelapan, kaunuhu samian, Allah dalam keadaan mendengar. Yang kesembilan yaitu kaunuhu basiron, Allah dalam keadaan melihat. Jadi Allah itu melihat terus ya. Kalau misalnya kita mau apa, mencuri lah, diam-diam, kan nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada apa, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan, meskipun di bawah tanah, kan nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Yang terakhir yaitu kaunuhu mutakaliman, Allah dalam keadaan berfirman, seperti Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam berbentuk Al-Quran. Ya. Oke, sudah paham semuanya ya. Selanjutnya yaitu masuk ke penugasan. Kalian bentuk itu 2 kelompok ya, sudah 2 kelompok ya. Di sini Bapak akan membagi tugasnya. Ini menyatukan sifat, kartu sifat seperti ini. Seperti qiyamuhu binafsihi, nanti ada artinya ditempel di sini. Ya gitu ya, dapat dipahami ya? Ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya? Jangan lupa. Dijawab. Ya. Melingkar. Oh, nggak gini sih, nggak gini. Ayo melingkar. Ya dia sih, Des. Itu. Bela lo nerang ini lah. Si. Tempel sih lah, orang buat tempel. Udah bagus ini kak. Oke, sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah selesai apa belum? Kelompok 2 sudah? Ya, selanjutnya dipresentasikan di depan perwakilan 1 orang saja. Terserah. Kelompok 2 dulu atau kelompok 1 dulu? Dua dulu. Oke. Mbak Riswanda maju di depan. Oke. Diperhatikan. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pradiwi, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penugasan kami, yaitu sambung, menyambung, arti, dan Arabnya. Yang pertama yaitu qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Yang kedua ada wahdanya, yang artinya wahai salah satu. Yang ketiga ada kudrat, yang artinya berkuasa. Yang keempat artinya ilmu, yaitu mengetahui. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Mas siapa ini namanya? Mas Aski ya, Mas Aski. Diperhatikan ya teman-teman ya. Saya akan mempresentasikan hasil penugasan kelompok 1. Pertama, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan semua makhluk. Kedua, idam, terdahulu. Ketiga, bako, bekal. Keempat, irodat, berkehendak. Oke, benar semua ya anak-anak ini ya. Benar. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah ya anak-anak. Gimana pelajaran hari ini? Seru banget ya. Ya, seru banget. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu Allah mempunyai sifat wajib
yaitu jumlahnya ada berapa? 20. Jangan lupa nanti di rumah dihafalkan ya. Itu kan bisa dipakai pujian atau dan lain-lain. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita belajar mempelajari apa sifat Allah yang kedua, yaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ya, ini untuk pelajaran minggu depan. Mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.